banget rumah ini. Harian bersih-bersih. Anak nggak tahu kemana. Aduh, anak saya itu anak semata wayang Ivo. Hari-hari nggak mau bantu mamanya. Udah jam berapa ini belum juga pulang. Mandi aja belum. Yang ini lah. Mana anak saya? Bang, ada lihat anak saya enggak, Bang? Mungkin di sana, Bu. Anakku? Kenapa kamu sayang? Siapa yang bikin kamu nangis? Kamu diculik atau dipukul ini? Coba lihat, Mami lihat dulu. Waduh, kamu kenapa ya Pintunya tutup ampun, di anak sebelah. Mami ini? Siapa yang berani bikin anak Mami ini nangis? Di rumah aja Mami nggak pernah marahin. Bisikin lo sini. Apa-apa Pintu itu makan aja tutup. masih disuapin udah SMA. Cuci piring nggak bisa, nyamu aja nggak bisa. Awas nanti. Siapa yang bikin? Siapa? Teror. Teror ini memang ya. Ya, Mami, ayo. Mami mau panggil dulu maminya. Ibu Teror. Ibu. Ya halo, Bu. Kenapa ya, Bu? Bu, kalau didik anak baik dong. Lihat anak saya, karena anak ibu. Emangnya ibu nggak bisa didik anak? Saya aja nggak pernah marahin anak saya. Ini sayang selalu. Kok ibu berani-beraninya? Makanya ibu sebagai orang tua harus bisa mendidik anak. Jangan misalnya hanya gaya-gaya aja. Mana anak ibu? Maksud Ibu apa datang-datang begini langsung marah-marah?
yang luar biasa. Itulah kehidupan sehari-hari Bapak Ibu ya. Kita mau belajar akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur bila pada saat ini Tuhan kami umat-Mu Kau panggil di tempat ini. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami juga sangat bersyukur kalau anak-anak-Mu Tuhan yang masih belia ini, Tuhan juga perlengkapi mereka, Tuhan perkenankan mereka untuk melayani pada saat ini. Hari ini Tuhan kami mau bersama-sama duduk diam di depan ini, mendengar akan firman Tuhan, mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga firman yang Kau taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi tertanam dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Kau ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pikir itu tadi suatu gambaran yang real Bapak Ibu ya, yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Gak terlepas apakah mereka itu anak-anak Tuhan yang setiap minggu pergi ke gereja, yang setiap minggu melayani Tuhan, baik mamanya maupun anaknya, tapi saat fakta berbenturan Bapak Ibu dan Saudara, seperti itu yang terjadi. Gitu ya. Mereka begitu mengklaim sayang kepada anaknya. Mereka mengklaim begitu anaknya itu kesayangannya dimanja, gak pernah suruh ngapa-ngapain. Apakah itu semua Bapak Ibu sudah seperti yang difirmankan oleh Allah yang mau kita renungkan pada saat ini bersama-sama? Apakah anak yang tidak pernah disuruh-suruh dan tidak pernah diajari itu juga adalah anak yang dimaui oleh Allah dalam kebenaran firman Tuhan? Hari ini kita mau ditegur oleh firman Tuhan, hari ini kita mau diajari oleh firman Tuhan, belajar dari seorang anak dan seorang ayah yang dulunya dia anak punya ayah yang begitu luar biasa, sehingga saat dia bertumbuh dewasa di tengah lingkungan orang-orang yang takut akan Tuhan, dia bertumbuh dewasa, dia dijumpai oleh Allah, dan Allah menawarkan satu pertanyaan, apa yang kau inginkan anakku? Dari semua apa yang kau minta aku akan bisa berikan kepadamu. Apakah kau rindu pengen punya tahta seperti bapakmu? Engkau pengen punya kekayaan seperti ayahmu? Engkau punya segala-galanya seperti ayahmu? Aku siap berikan. Tapi apa jawaban anak ini? Tidak Tuhan, berikan saja aku hikmat. Oh, ini berarti satu pendidikan ayah yang berhasil untuk anaknya Bapak Ibu dan Saudara, yang tidak begitu rakus dengan harta kekuasaan. Dia bertumbuh belajar sosok ayahnya Daud yang juga takut akan Allah, menurun kepada anaknya Salomo. Saat ditawari Allah dengan segala kemewahannya, apa yang sudah engkau mau, aku siap berikan. Tapi jawaban yang diberikan Allah yang ditawarkan tak satu pun dijawab Salomo. Berikan aku hikmat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, dari sekian banyak hikmat yang Salomo dapatkan Bapak Ibu dan Saudara, bahkan dari ribuan hikmat yang dia miliki, hari ini kita mau belajar satu dari hikmat yang Salomo sudah berikan. Hikmat bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Hikmat bagaimana kita juga menjadi anak yang baik. Standarnya adalah firman Tuhan. Mari sebagai anak kita cross check apakah kita sudah menjadi anak yang baik. Dan sebagai orang tua, mari kita juga cross check selama ini. Apakah kita juga sudah menjadi orang tua yang baik. Dari ribuan hikmat yang Allah berikan kepada Salomo yang begitu sangat terkenal Bapak Ibu, ada satu bagian yang mau kita baca pada hari ini, yaitu dari Amsal pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Ya, Amsal pasal yang pertama ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama 2, 2, 3. Orang tua bijak mengarahkan anak kepada kebenaran. Itu tema yang mau kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Sekilas Bapak Ibu dan Saudara, teks yang kita baca pada saat ini, kita melihat bahwa ajaran orang tua
itu bagaikan karangan bunga, mahkota, dan berlian yang sangat berharga yang ditaruh di atas kepala dan dikalungkan di dalam lehernya. Nasihat orang tua, Bapak Ibu dan Saudara, itu selalu melekat seharusnya di dalam hati anak-anak. Kemanapun anak pergi, Bapak Ibu dan Saudara, nasihat orang tua, perkataan orang tua itu tinggal di dalam hati anak-anak. Kalau hari ini kita cross check, Bapak Ibu dan Saudara, anak-anak, masihkah kau ingat akan nasihat orang tuamu? Masihkah ada perkataan orang tuamu yang kau ingat sampai hari ini? Kita juga yang masih punya orang tua, anak posisinya di sini, Bapak Ibu. Yang masih punya orang tua, adakah kau masih ingat perkataan orang tua? Dan mana anak yang kecil sekarang, masihkah kau ingat nasihat orang tua? Atau orang tua pernahkah kau berikan nasihat kepada anak-anakmu? Ini masalah juga, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau anak mengatakan gak pernah, gak ingat saya karena orang tua gak pernah memberikan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan anak di masa mendatang salah satunya adalah ditentukan seberapa banyak peran orang tua mendidik waktu dia masih kecil. Kita pernah belajar tentang pemulitan. Bagaimana orang Yahudi begitu ketatnya, Bapak Ibu, mendidik anak-anaknya. Dari murid yang namanya Bet Sefer sampai Bet Midras, ya, sampai Bel Talmud, Bapak Ibu dan Saudara. Anak-anak yang masih kecil betul-betul digembleng tentang ayat Alkitab. Mereka yang 0 sampai 5 tahun sudah hafal semua hukum Taurat, sehingga otaknya mereka begitu luar biasa. Kalau sudah Bet Midras dari kitab Perjanjian Lama, mereka semua sudah hafal. Siapa yang hafal kita, Bapak Ibu dan Saudara? Ketatnya pendidikan orang Yahudi pada waktu itu. Orang tua nggak mau main-main mendidik anaknya, karena mereka tahu persis bahwa anak ini akan menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Anak harus diajari, anak harus dididik. Nggak sia-sia kalau firman Tuhan dalam Ulangan mengatakan, tempelkanlah semua itu dalam pintu-pintu, dalam tanganmu, dalam pikiranmu. Karena tangan hampir setiap hari kita pakai. Setiap engkau menggunakan tangan, ingat akan firman Allah. Setiap engkau menggunakan pikiranmu, ingat ada firman Allah. Itu betul-betul diterapkan bagi orang-orang Yahudi. Dan masa depan mereka, Bapak Ibu, ditentukan dari bagaimana orang tua mendidik mereka. Dan faktanya dunia hampir saat ini, Bapak Ibu dan Saudara, 80% penemuan-penemuan terhebat dunia, orang Israel yang menemukannya. Otak mereka nggak disangsikan, Bapak Ibu. Kenapa? Didikan orang tuanya. Amin, Bapak Ibu. Hari ini kita sebagai orang tua ditanya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana komunikasi kita dengan anak-anak? Ini yang mau kita lakukan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan firman Tuhan tadi sudah mengatakan kepada kita, ya, bagaimana Bapak Ibu dan Saudara di ayat yang pertama kita diajak untuk mendengarkan ajaran orang tua. Di situ dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Ayat ini membuka satu panggilan yang lembut tapi penuh makna, Bapak Ibu. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu. Ayat ini kan memanggil kita semua, buka telinga, buka hati kita, Bapak Ibu dan Saudara, khususnya bagi kita anak-anak, akan ajaran orang tuamu. Oh, ini firman Allah, Bapak Ibu. Ini dialami oleh Salomo. Ya, dia begitu dengar akan apa yang diajarkan ayahnya. Dan anak-anak sekarang, apakah engkau mendengarkan didikan ayah? Dan para ayah, apakah engkau juga mendidik anakmu pada hari ini? Nah, ini yang harus saling berkaitan, Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara, ayah harus mendidik kita? Kenapa ayah harus kita dengarkan, Bapak Ibu dan Saudara? Ini yang penting. Jadi anak-anak, yuk dengarkan Bapak. Ya, siapa anak-anak di sini yang suka dengarkan kalau bapaknya menasihati? Iya, maafin aja ya. Iciak, ya. Si David, si ini semua. Siapa bapak-bapak yang tiap hari selalu menasihati anaknya? Bapaknya yang tiap hari bapaknya ngasih nasihat sama anaknya ada? Bapak. Oh, bapaknya Ren. Ya. Anak-anak, ya. Atau anak-anak yang sudah mahasiswa, apakah setiap pagi orang tua selalu pesan apa kepada kita? Ada? Atau orang tua yang anaknya tidak ada di sini, apakah engkau masih punya hubungan kepada anak-anak, menasihati mereka, mengirimkan sesuatu pesan yang baik kepada mereka?
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa orang tua itu sebagai instruktur rohani Bapak Ibu. Bertumbuh tidak hanya anak pada hari ini, baik anak-anak yang masih kecil, anak sekolah minggu yang tadi luar biasa, dan kita anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, yang kuliah Bapak Ibu. Orang tua kita itu instruktur bagaimana rohani kita bertumbuh Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana orang tua membimbing pentingnya iman di dalam tubuh kita. Bagaimana orang tua harus mengawasi anak-anak Bapak Ibu dan Saudara dalam pertumbuhan imannya. Anak-anak bisa hidup bijaksana, anak-anak tahu berakal budi, bertutur kata yang sopan. Itu didapat dari siapa? Dari orang tuanya. Gak mungkin dari tempat yang lain. Karena tempat pendidikan yang pertama itu dalam keluarga. Dan dalam keluarga itu adalah ayah dan ibu dan juga anak. Kalau anak rusak Bapak Ibu, nggak usah salahkan anaknya, salahkan bapak dan mamanya. Nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, karena mereka anak butuh kita. Begitu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, orang tua itu instruktur. Anak-anak perlu satu landasan. Dia mungkin banyak pengalaman dari sekolah, dia perlu landing yang bagus. Dan tempat landing itu adalah orang tuanya. Mereka mau menjalankan imannya dengan baik. Orang tuanya harus siap menjadi landasan bagi iman anak-anak. Amin orang tua. Harusnya Bapak Ibu. Wah, anak-anak saya sudah kuliah, sudah menikah. Enggak, cucu juga perlu Bapak Ibu harus kita bimbing. Ya, sini yang sudah punya cucu, anak sudah punya, sudah apa-apa. Tapi bagaimana cucu juga bisa bertumbuh. Engkau orang tua adalah instruktur rohani bagi mereka semua. Didik mereka, ajarkan tentang moral kepada mereka mulai hari ini. Saya nggak tahu ya, anak-anak siapa yang diajari setiap hari orang tuanya tentang berbuat baik? Ada? Si Chester pernah diajari untuk berbuat baik? Pernah? Pernah. Contohnya apa? Jangan memukul cewek. Jangan memukul cewek. Bagus. Ya, berarti dia bimbing cewek. Kalau Ren apa Ren? Orang papa pernah bilang apa mama? Ya. Kalau Gilbert pernah orang tuanya menasihati? Jangan pacaran. Ini masih kecil nggak boleh. Ya. Lupa. Oh lupa. David pernah dipilih apa pesan orang tua? Apa itu? Lupa juga. Waduh, ini yang salah orang tuanya atau anaknya? Tetap orang tuanya Bapak Ibu. Iya kan? Anak lupa, kasih lagi setetes pengajaran akan terus dia ingat. Berarti sudah lama mungkin ini dinasihati kepada anaknya. Ya, sudah lama Chester. Mama bilang begitu. Sudah lama, tapi masih ingat. Yang lebih lama lagi pasti mereka yang sudah lupa. Karena sudah saking lamanya. Orang tua dengan anak-anak kalau begitu, ingatin teruslah Bapak Ibu. Karena kita adalah instruktur Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sayang Bapak Ibu. Terkadang tadi kita melihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Orang tua terkadang tidak memahami perkembangan psikologis anak-anak. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang tua seringkali berantem kepada anak. Betul Bapak Ibu? Seakan anak-anaknya objek untuk pelampiasan emosi orang tuanya. Seperti tadi Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu bagaimana perkembangan psikis anak ini Bapak Ibu. Sehingga orang tua tahunya anak nggak tahu diri. Anak nggak bisa mengerti orang tua. Ya harusnya orang tua dong yang mengerti anak. Karena orang tua yang sudah pengalaman. Ini yang sering Bapak Ibu terjadi dalam keluarga. Selalu ada case antara orang tua dan anak. Siapa yang disalahkan? Orang tua akan selalu salahkan anak. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan? Karena orang tua yang belum bisa memahami. Orang tua selalu berpikir negatif kepada anak. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, disinilah orang tua perlu bersikap bijak Bapak Ibu. Apapun yang terjadi kepada anak Bapak Ibu, satu sisi psikolog pernah mengatakan jangan salahkan anakmu. Berarti didikanmu yang enggak baik. Karena mereka masih butuh kita Bapak Ibu dan Saudara. Kalau dia tahu yang lainnya Bapak Ibu dan dia ikuti yang lainnya, berarti kita yang kurang masukkan dari luar berarti yang lebih banyak. Nah ini evaluasi bagi kita Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, dua-duanya harus kita jalankan.
menjadi anak yang baik dan juga harus menjadi orang tua yang bijak. Kita juga harus belajar Bapak Ibu bagaimana suara orang tua itu harus dihargai. Nah ini anak-anak ya, apapun yang dikatakan orang tua Bapak Ibu dan Saudara, sering anak-anak sekarang lupa. Ya, anak-anak Bapak Ibu kalau sudah beranjak dewasa, hampir nasihat orang tua, nasihat ayah nggak pernah didengarkan. Kenapa? Apalagi sekarang sudah zaman digital, semua sudah tahu enggak gitu loh Mak. Ini loh yang betul loh. Padahal dia nggak kenal orang itu Bapak Ibu. Dalam memilih jodoh juga Bapak Ibu, lo baru kenal 1 minggu, udah katakan dia baiknya luar biasa. Mak lo ya sudah ngelahiran lo bertahun-tahun dari kecil ya sudah paham lo. Mama tuh gak kenal dia. Orang tua yang sudah mengasihi kalian berpuluh-puluh tahun, katakan 20 tahun, rela engkau tinggalkan hanya karena seorang laki-laki, seorang wanita yang baru 1 minggu engkau kenal. Ini kan gak logika Bapak Ibu. Siapa yang salah Bapak Ibu? Anak loh. Sekarang anak ya. Karena gak mau dengar Bapak Ibu. Gak mau taat. Aku yang sudah mendampingimu menyekolahkanmu 20 tahun, dia baru datang seminggu aja, kau sudah kepenjel-penjel sama dia. Harusnya orang tua didengar. Nah ini yang sudah pacaran ini ya, coba kalau orang tuanya menasehati Bapak Ibu, didengar. Ya, dengar nasihat orang tua, mematuhi ajaran orang tua adalah tanda penghargaan, ketaatan dan cinta kita kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Ya, jadi kita menempatkan orang tua Bapak Ibu sebagai satu alat instrumen yang penting dalam kehidupan kita. Seberapa banyak Bapak Ibu dan seberapa kalian ingat kata-kata atau orang tua menasihati kalian tolak? Ini yang sudah remaja. Apakah kalian sering menolak perkataan orang tua? Di sini jelas Bapak Ibu, suara orang tua harus dihargai. Karena saat engkau menghargai orang tua Bapak Ibu dan Saudara, engkau menghargai Tuhan. Nah ini yang penting Bapak Ibu dan Saudara. Jangan sok-sokan lah kita ya. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, kenapa kita menghargai? Karena orang tua lebih berpengalaman. Dia pun lebih duluan datang ke dalam dunia ini. Karena anak-anak ini sok tahu juga. Baru lahir kecil aja sudah melawan orang tuanya. Mama ini ketinggalan zaman, mama ini nggak tahu ini. Udah lama mama ini kuper dan lain sebagainya. Itu orang tua kita. Dan kita nggak pernah mendengarkan. Hari ini Bapak Ibu Salomo yang berlimpah dengan hikmat dan kebijaksanaan itu menasehatkan kepada kita sebagai anak. Untuk apa dengarkanlah? Dengarkanlah orang tua Bapak Ibu dan Saudara. Bangun hubungan yang baik dengan orang tua. Tidak sedikit Bapak Ibu yang hari ini anak mengalami satu kepahitan dengan orang tua. Sering Bapak Ibu dan Saudara, banyak sekali Bapak Ibu anak-anak yang akhirnya meninggalkan orang tua karena keegoisan. Tuhan katakan nggak harus seperti itu Bapak Ibu. Pasti orang tua punya tujuan yang baik. Hanya mungkin cara penyampaian orang tua, oke lah dia nggak gaul. Anak kita nggak sekolah seperti anak-anak yang kita sudah sekolahkan sampai S1, S2 dan dokter. Orang tua kita mungkin SD. Walaupun pengetahuan yang terbatas, kenapa kita nggak bisa hargai Bapak Ibu? Hikmat Salomo mengajarkan kepada setiap anak-anak. Orang tua itu bijaksana membimbing anaknya Bapak Ibu. Kadang kita disuruh baca Alkitab, dimarahi mamanya. Diam sih Mak, masih belajar juga suruh baca-baca Alkitab, mamanya dia. Nah, jangan sering keluar malam. Mama ini baru 2 jam keluar ini, mamanya masuk ke kamar nangis. Kan gitu Bapak Ibu ya? Mungkin anak-anak gak akan paham itu. Tapi hari ini firman Tuhan mau ajar kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita tempatkan posisi kita sebagai anak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Sebagai anak-anak yang bijak. Nah ini penting ya. Jadi hai anak-anak, dengarkan didikan ayahmu. Ini dikatakan tadi ya, berarti anak siap anak-anak mematuhi peraturan orang tua. Anak-anak mau mematuhi peraturan orang tua. Kalau kalian lagi main gadget, orang tua bilang, nah taruh handphonenya. Mau dengarkan? Siap? Janji. Siapa yang janji angkat tangan? Kalau sudah mamanya bilang, oke semua ya, mama bilang ya, nah 1 jam aja main gadgetnya, 1 jam aja ya, siap? Oke. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang ajaran orang tua zaman sekarang Bapak Ibu tergeser oleh anak-anak Bapak Ibu. Saya memberikan satu video singkat Bapak Ibu. Ini harus orang tua pertimbangkan ya, apa yang menjadi kegemaran anak-anak ini, yang anak-anak kecil ya khususnya. Bisa tampilkan
'Cause my style is ridiculous, Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dim dim. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dim dim. 'Cause my style is ridiculous, Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dim dim. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dim dim. We ain't here to hurt nobody. Give me this, give me this, give me this. My style is ridiculous. Cause my style is ridiculous. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dim dim. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dim dim. Anak-anak suka ini? Tau nggak yang di serem? Iya. Sekolah. Oh, sekolah. Sebenarnya tahu sih. Iya. Tahu lagunya ini semua? Tahu. Tahu semua. Ya. Maka saudara kita akan lihat bagaimana komentar seorang ibu juga tentang Skibidi. Bapak Ibu dan Saudara ya. Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita nanti. Nah jadi Bapak Ibu, anak-anak ini sekarang sudah gandrung dengan Skibidi ini Bapak Ibu. Ini monster toilet ini Bapak Ibu. Yang sudah melekat dalam hati dan pikiran anak-anak. Nasihat orang tua bisa digeser. Begitu ya. Tadi janjinya diam kan mendengarkan Bapak Pendeta kan? Iya. Nanti ditanya ya. Pasti anak-anak hafal lagu Skibidi. Mungkin orang tua juga ada yang hafal. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua kita mau melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan, ya, tidak hanya kita mendengar ajaran orang tua, tapi teks firman Tuhan hari ini juga supaya anak-anak itu mematuhi ajaran orang tua. Apa dikatakan di ayat 8b sampai 9? Ya, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Bapak Ibu dan Saudara, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya kita tidak hanya mendengar nasihat orang tua, tapi juga harus melakukannya. Amin Bapak Ibu, khususnya anak-anak ya. Jadi tidak hanya dengar, oh lama capek lu ngomong masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya, gak usah nasihati mah, gak tahu ya. Tapi hari ini firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, supaya anak-anak tidak hanya mendengar, tapi apa? Melakukannya. Jadi ingat, kita yang masih ada orang tua, kita juga anak. Kalau hari ini orang kita sudah tua Bapak Ibu dan dia teleponan, tolong kirim mama duit untuk berobat. Mama ini tiap hari minta duit, kami juga lagi susah. Ada kayak seperti ini. Posisi kita juga satu sisi sebagai anak Bapak Ibu. Tidak hanya mendengarkan ajarannya, tapi hari ini saatnya kita mematuhi apa yang dikatakan orang tua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus mengikuti Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan ya? Di sini jelas Bapak Ibu dan Saudara, nanti akan saya jelaskan gambar-gambar itu ya. Bapak Ibu kenapa? Karena ajaran orang tua itu sebagai kebijaksanaan dalam hidup kita. Kalau kita mau bijak seperti Salomo, dia begitu terkenal karena kebijakannya Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu, jadi kalau yang dicari jangan uang dulu Bapak Ibu. Kalau kita orang bijak, Bapak Ibu, Bill Gates, penemu-penemu handphone aplikasi yang hebat-hebat, Facebook, Twitter, mereka itu pertamanya nggak cari duit Bapak Ibu. Mereka hanya menemukan ide. Ide mereka itulah yang dihargai sekarang, mereka menjadi orang terkaya di dunia. Mereka awalnya nggak penting duit itu Bapak Ibu dan Saudara, kenapa? Mereka orang-orang yang bijak. Dengan ide yang mereka dapatkan Bapak Ibu dan Saudara, mereka menjadi orang yang kaya raya. Siapa sekarang yang menduga TikTok yang dulu awalnya muncul hanya orang joget-joget foto Bapak Ibu? Tanah Abang sekarang sudah tutup Bapak Ibu, hampir tutup. Simpur juga sudah mulai sepi. Semua mengeluh tutup TikTok itu Bapak Ibu. Karena semua orang sudah dimanjakan dengan belanja. Mungkin yang lainnya juga akan kalah karena TikTok berani bebas konten. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Hanya orang yang punya ide, awalnya dia mungkin gak cari duit Bapak Ibu. Tapi sekarang berapa omset orang yang punya TikTok ini Bapak Ibu? Pintar kan Bapak Ibu? Orang-orang yang dididik itulah Bapak Ibu akan menjadi orang yang luar biasa. Jadi bukan uang dulu yang dicari Bapak Ibu. Anak-anak kok hebat, temukan ide Bapak Ibu. Anak-anak didik mereka, sehingga mereka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hidup yang bijaksana itu penting kalau begitu.
Bukan hanya orang tua yang mengajarkan cari duit banyak-banyak ya nak. Itu sudah nasihat yang biasa dan terkadang gak dapat duitnya. Belajar sungguh-sungguh. Engkau pasti akan menjadi orang pintar. Kalau engkau di perantauan jangan lupa pergi ke gereja. Cari gereja. Itu nasihat orang tua selalu. Supaya kita bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Supaya anak-anak kita bisa mengambil satu keputusan yang hebat dalam mencari keputusan teman hidup, untuk suatu pekerjaan. Kalau sudah kita bekali dengan hikmat Bapak Ibu, luar biasa. Ini ya, kenapa kita harus melakukan yang dikatakan orang tua? Karena dia berikan satu nasihat bagi kita. Nah ini yang penting Bapak Ibu dan Saudara, bahwa sesungguhnya ajaran orang tua itu seperti seorang mengenakan perhiasan. Tadi dikatakan apa Bapak Ibu? Dalam teks kita itu menggunakan satu metafora perhiasan di kepala dan juga kalung di leher. Ini mau menggambarkan buat anak-anak juga ya, bahwa ajaran itu, didikan itu seperti apa? Seperti mahkota di kepala loh Bapak Ibu. Siapa sih yang gak senang Bapak Ibu dapat mahkota? Letaknya di kepala sebagai kehormatan. Dan nasihat orang tua itu dikatakan juga sebagai apa? Perhiasan di leher. Bapak Ibu yang punya kalung, Bapak Ibu bangga nggak punya perhiasan Bapak Ibu? Makanya kalungnya selalu kita tampilkan. Ini khusus untuk wanita, ya misalnya, yang pakai perhiasan. Kenapa? Kita pede loh Bapak Ibu dan Saudara punya perhiasan. Kita punya mahkota Bapak Ibu dan Saudara, misalnya ada Miss Universe yang dari sekian wanita yang paling cantik dia dapat mahkota. Oh itu penghargaan yang luar biasa bagi dia. Sebenarnya kita setiap anak-anak juga punya itu Bapak Ibu. Punya apa? Punya perhiasan dan juga punya mahkota. Kita bangga punya perhiasan Bapak Ibu dan Saudara. Itu memiliki bahwa nasihat orang tua, ajaran orang tua itu sangat berharga. Itu menyenangkan hati. Seharusnya Bapak Ibu. Nah masalahnya sekarang Bapak Ibu, barang yang begitu berharga, nilainya sangat tinggi, bahkan ada terjemahan tidak hanya menjelaskan kalung atau perhiasan, tapi leontin dikatakan. Begitu berharganya nasihat orang tua Bapak Ibu, sehingga orang yang mengenakannya akan pede, orang yang mengenakannya akan betul-betul yakin, bangga, menyukakan hatinya. Tapi masalahnya Bapak Ibu dan Saudara, barang yang begitu berharga itu, apakah orang tua engkau sudah berikan kepada anak? Apakah anakmu akan bangga dengan perhiasan, nasihat-nasihat yang sudah engkau berikan? Apakah anakmu punya suatu harkat martabat yang luar biasa yang selalu dipegang teguh olehnya karena nasihat yang engkau berikan? Bapak Ibu dan Saudara, dulu udah lama saya pernah ikut seminar ILI, ya International Leadership Institute di Bogor. Salah satu pembicaranya adalah pendeta dari Malaysia. Pendeta ini punya anak cuma satu, anak cewek. Dia terus bertumbuh dari kecil, ditemani. Dia nggak sadar anaknya sudah dewasa. Dia sudah punya teman. Bapak itu sedih. Sekarang cinta anaknya sudah terbagi dengan bapaknya. Tapi dia selalu temani. Dia nggak tega melepas anaknya. Dia pergi pacaran, bapaknya ikut. Mungkin dia di tempat lain. Dia ada rasa kecemasan yang luar biasa. Sampai saatnya anaknya harus tanya, Pak, berikan saya kepercayaan. Bapaknya masih nggak ikhlas, nggak tega karena anak cewek satu-satunya. Akhirnya anaknya yang begitu baik ya menasihati orang tuanya. Lalu anak ini mengatakan, Pak, hari ini saya mau pergi dengan pacar saya, teman saya. Apa yang membuat Papa bisa yakin? Apa yang Papa lihat sekarang pergi saya seperti ini, nanti saya akan pulang seperti ini. Saya berangkat gak ada yang menyentuh, saya pulang gak ada yang menyentuh. Yakin nak? Yakin. Nasihat ini Bapak Ibu saya sampaikan ke Karol. Dan kemarin dia pergi juga masih diingat, sudah lama. Jadi menjadi mahkota bagi dia. Pak, Karol mau nginap di rumah teman. Ya, apa yang Bapak lihat sekarang? Karol pulang seperti ini. Berarti itu kan satu keyakinan Bapak Ibu ya. Apa yang bisa meyakinkan orang tua Bapak Ibu kepada anaknya, khususnya anak perempuan? Ya. Kalau anaknya sudah berani mengatakan itu, nggak akan ada yang memegang aku Pak. Coba kumpul sekalipun nggak ada. Percaya, aku berangkat seperti ini, pulang seperti ini. Jangan berangkat sudah begitu semangat, rapi, cantik, pulang sudah awal-awalan. Enggak.
Itu kan mahkota Bapak Ibu. Nasihat orang tua itu seperti mahkota Bapak Ibu. Siapa yang gak bangga Bapak Ibu ya? Itu kebanggaan harusnya. Para wanita, anak-anak muda, adakah engkau bangga dengan nasihat orang tua? Apakah kau memiliki satu perhiasan mungkin kalau nggak ada di dadamu, nggak ada di lihat orang, tapi karakter yang kau lakukan hari ini mewarisi orang tuamu? Bapakku selalu bilang, jangan engkau menyakiti hati orang, jangan engkau membenci. Itu suatu perhiasan yang tidak bisa tergantikan. Baik kali cewek itu, bapakku yang mengajarkannya, orang tuaku yang membimbingnya. Itu kebanggaan loh Bapak Ibu dan Saudara. Itu mahkota, bukan hanya sebagai mahkota bagi anak, tapi anak-anak ini juga dalam teks yang lain Salomo mengatakan mahkota orang tua adalah anak. Kalau ditembak anaknya hancur Bapak Ibu. Anak siapa yang suka mencuri? Anaknya si B. Hancur nggak hati kita Bapak Ibu? Hancur. Anak siapa itu yang prestasinya luar biasa itu? Anak Pak si ini. Bangga nggak kita orang tua Bapak Ibu? Bangga. Kemarin di wisuda UI Bapak Ibu, anak supir truk IP-nya 4 Bapak Ibu di UI. Bapaknya supir truk. Bangga nggak bapaknya Bapak Ibu? Mahkota nggak anak itu bagi bapaknya? Mahkota. Bapak nggak bisa ngasih apa-apa, gitu ya. Tapi dia bisa menerapkan mahkota di kepalanya dan bapakku bisa bangga. Cukup itu aja Bapak Ibu. Ini betul-betul apa yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Bapak Ibu, ajaran orang tua itu menjadi satu penuntun, menjadi satu perhiasan di kepala dan juga menjadi suatu perhiasan di leher yang harus kita banggakan, memperindah penampilan loh Bapak Ibu. Bapak Ibu pede kalau punya kalung yang bagus, leontinnya ada salibnya, rambutnya pakai window atau mahkota yang bagus Bapak Ibu. Jalan Bapak Ibu semangat. Sama Bapak Ibu, engkau cantik, bajumu bagus, tapi kalau karaktermu nggak bagus, engkau nggak akan pede Bapak Ibu. Dengan anak-anak ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, ini ajaran orang tua itu mempercantik kehidupan kalian. Ingat anak-anak ya. Jadi ajaran orang tua itu membuat kalian lebih ganteng. Ya Gilbert ya. Jadi apa yang dikatakan orang tua harus didengar. Begitu juga ya David ya. Kalau Bapak mengatakan yang baik, harus yang baik. Hanya masalahnya Bapak Ibu dan Saudara, sekarang ini masalah bagi kita semuanya. Apakah perhiasan yang begitu indah itu, yang membuat anak kita bangga dan pede, itu sudah kita berikan kepada mereka? Tanyakan pada hati kita masing-masing Bapak Ibu. Sehingga anak kita akan pede membawa itu kemana-mana, dia akan bangga dengan ajaran orang tuanya, dia akan menjadi baik dan menikah. Masalahnya hari ini Bapak Ibu dan Saudara, bimbingan kehidupan anak-anak kita sudah mulai dialihkan oleh orang tua. Anak-anak sudah menyerahkan bimbingan pendidikan kepada orang lain. Anak-anak sekarang lebih percaya mendidik anaknya melalui orang lain Bapak Ibu. Sama dia aja ya nak belajar, sama bibit aja ya nak belajar. Papa mama lagi sibuk. Ini kan fakta yang terjadi pada hari ini, menyerahkan pengajaran pendidikan anak kepada siapa? Pada orang lain. Hai orang tua, ini tugas. Ini tanggung jawab yang harus kita lakukan. Oh dia lebih profesional apapun itu Bapak Ibu. Bahkan saat ini Bapak Ibu, dampak dari kesalahan yang sangat berpengaruh Bapak Ibu, orang tua lebih mempercayakan anak-anak belajar melalui medsos, melalui YouTube. Anak kita akan terbentuk karakternya melalui YouTube Bapak Ibu dan Saudara. Orang tuanya santai, tadi dikatakan ya, nangis, yang penting anak saya diam nih Pak, nah main ini ya. Akhirnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di browsing itu ada anaknya yang bengkak matanya, ada yang nggak bisa melihat. Kenapa? Anak-anak paling lama main HP berapa lama? 4 jam. Jason berapa lama main HP? Steven berapa lama satu hari main HP? Berapa lama? Kirain berapa lama? 15 menit. Ah serius? Ya bagus 15 menit. Kalau Gilbert berapa lama? Dari jam berapa sampai jam berapa main HP? Lama banget. Lama banget. Rafael berapa lama main HP? 3 jam. Kalau David berapa lama? Mulai jam berapa mainnya? Begadang.
Bapak Ibu, orang tua tahu nggak Bapak Ibu? Kalau engkau mempercayakan pendidikan mereka melalui YouTube, Bapak Ibu, apa yang mereka tonton Bapak Ibu? Tahu nggak orang tua? Yang penting anak saya tenang. Ini sekarang pola pendidikan orang tua zaman now. Yang penting anak saya nggak ganggu. Yang penting pekerjaan saya bisa selesai. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, hampir banyak orang tua sekarang nggak mengajari anaknya tentang seks, tentang norma, tentang etika, tentang pembacaan firman Tuhan. Hampir banyak orang tua nggak peduli lagi. Anaknya dibiarkan belajar seks dari mana? Dari YouTube. Kalau anaknya jatuh, dimarahin anaknya. Kita orang tua nggak pernah mengajarinya. Ajarkan dari sekarang Bapak Ibu sebelum dia tahu dari YouTube. YouTube gak ada yang bisa mencegah Bapak Ibu, dia bisa pencet semuanya. Awasi Bapak Ibu. Inilah arus hikmat yang kita mulai. Anak begitu bangga membeli HP-nya yang paling mahal. Saya baru beli HP Apple 16 untuk anak saya, itu banget. Pada kaum wanita ini, saya HP-nya cuma yang paling murah anak saya ini. Misalkan itu menjadi kebanggaan. Enggak Bapak Ibu dan Saudara. Jadi hari ini kita menjadi orang tua Bapak Ibu, pakaikan perhiasan itu kepada mereka. Sehingga anak kita pede, punya karakter yang baik. Dia selalu dikenal sebagai orang yang sopan. Ya. Saya kadang, anak saya mungkin tertekan ya di sekolah, karena tahu dia anaknya pendeta. Jadi dia seakan-akan melalui sikapnya harus baik ya. Iyalah kan anaknya Pak Pendeta. Jadi teman-temannya kalau saya jemput, halo Pak Pendeta, kayak gudung mereka. Nggak apa-apa saya pikir ya, sebenarnya nggak boleh ya. Tapi mungkin dia menjaga attitude-nya untuk satu nama yang harus dia bawa. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita ajari anak-anak kita yang krusial Bapak Ibu. Ini kan suatu hal yang mengkhawatirkan sebenarnya pendidikan tentang seks, norma dan semuanya kalau mereka harus belajar dari media sosial. Coba kita lihat pandangan orang Bapak Ibu tentang tadi ya, Billy tadi ya. Apa sebenarnya? Anak-anak dengarkan, baik nggak ibu kita dengar ya tentang lagi ya. Angkat tangan supaya siapa yang janji supaya besok nonton ini lagi. Ya, Chester. Tidak Chris. Oke. Si Stephen mau nonton ini? David? Ren? Tidak ya. Ya. Nonton apa? Oh, si Titi ya. Nah, Titi jangan bilang ya, itu ada bahayanya. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara, ini bagian-bagian hal pertumbuhan anak-anak sekarang. Kalau orang tua tidak bisa mengawasi Bapak Ibu, sebab banyak waktumu bersama dengan mereka. Kalau kita langsung larang, anak-anak nggak pakai HP, nggak bisa Bapak Ibu. Lantas bagaimana kita menjembatinya sekarang ini? Pola kita dengan pola anak yang sudah berbeda. Zaman kita dengan zaman anak kita Bapak Ibu juga sudah berbeda. Salah satunya Bapak Ibu bangunlah komunikasi yang baik. Kalau dia main HP, temani dia Bapak Ibu. Tanya dengan terbuka apa yang kau mainkan. Itu salah satunya membangun komunikasi. Jangan langsung dimarah-marah Bapak Ibu. Jangan langsung ditarik HP-nya. Anak-anak juga pasti perlu HP itu Bapak Ibu. Sekarang zamannya Bapak Ibu. Jangan kita katakan nggak bisa main HP. Bisa. Ini udah zamannya. Tapi dampingi dia. Bangun komunikasi yang terbuka. Cerita di media sosial. Nah, apa yang kamu tonton tadi? Cerita dong sama kamu. Kalau kinerjanya itu nggak baik, sampaikan nggak baik, jangan langsung dimarahin. Bangun komunikasi yang terbuka. Hari ini Bapak Ibu di era modern diwarnai dengan teknologi yang luar biasa di media sosial. Semua yang ditonton anak-anak akan diaplikasikan dalam kehidupannya. Jadi orang tua jangan kalah saing Bapak Ibu. Kalau mereka dapat info pengajaran dari media sosial, ajaran kita jangan berhenti. Ajaran firman Tuhan jangan berhenti. Di era modern pada saat ini Bapak Ibu, anak-anak akan tahu semuanya tentang media sosial. Orang tua belajarlah juga, pahami. Jangan tahunya Bapak Ibu, ibu hanya belajar di Shopee, tahunya belajar di sana. Harus Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak. Interaksi terbuka di zaman modern harus kita bangun. Ini bahaya Bapak Ibu ya, di era yang penuh distraksi ini Bapak Ibu. Anak-anak akan terbentuk dengan karakter-karakter yang dia tonton. Orang tua hampir nggak mau tahu. Dampingi hari ini. Ini juga menjadi orang tua yang bijak Bapak Ibu. Orang tua harus membimbing anak-anak. Aktif mendampingi mereka hari ini. Mereka sudah berjanji 1 hari 1 jam ya anak-anak ya. Main HP-nya ya. David nggak setia. Berapa jam David 1 hari? 2 jam aja ya. 2 jam. Nanti
Pak Pendeta telepon mamanya, David sudah main berapa jam? Kalau sudah lebih 2 jam, stop. Ya, Stephen juga gitu ya. Jadi saya hubungi maminya ya, 2 jam, stop. Iya, Cia juga. Yang remaja juga, anak-anak juga. Ipon. Atas Ipon juga. Maka ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, nah sekarang bagaimana Bapak Ibu? Kita harus pantau dia dengan bijak. Bagaimana kita menjembataninya Bapak Ibu dan Saudara? Hampir berjam-jam anak kita itu fokus di HP. Waktu anak-anak bersama dengan orang tua sedikit sekali Bapak Ibu. Di rumah pun mau makan Bapak Ibu, HP yang dilihatnya. Mau sendok nasi pun HP yang dilihatnya. Sudah hampir terjadi kekeringan di mana-mana. Kalau begitu Bapak Ibu masuklah dunia anak-anak melalui pesan-pesan singkat kita. Kirimlah ayat Alkitab kepada nomor anak kita. Begitu Bapak Ibu ya, karena kita jarang ketemu. Bangun Bapak Ibu dengan bijaksana. Itu salah satu menjembatani kita di era modern pada saat ini. Pasti kalau WA masuk dibaca itu, nggak apa-apa, disirami terus aja Bapak Ibu, tetesin pasti karakter anak kita akan dibentuk. Sudah dia sibuk dengan HP berjam-jam, masukan dari orang tua nggak ada, habis lagi. Minimal Bapak Ibu, WA anak kita dengan pesan-pesan kita. WA lah dengan ucapan kita. Jangan sampai itu yang membuat anak kita dan kita hanya diam aja. Hari ini lakukanlah itu Bapak Ibu dan Saudara, bimbinglah mereka. Kalau enggak mereka akan menjadi luar biasa. Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang kasar, anak-anak yang dididik oleh konten-konten yang tidak baik. Ajaran yang baik nggak pernah masuk dari orang tua. Hari ini Bapak Ibu sebagai orang tua yang bijak, maka lakukanlah itu. Dan anak-anak pada hari ini juga firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya apa? Hormatilah orang tuamu, patuhi ajaran orang tuamu. Ini sumber pengetahuanmu. Kalau anak-anak mau berhasil hari ini dengarkan petua orang tua. Siap anak-anak? Siap? Karol? Ivon? Sekarang Bapak Ibu anak-anak ini lebih galak daripada orang tua. Jujur Bapak Ibu, disuruh mandi, nanti sih galak Bapak Ibu. Orang tua yang gak siap, nggak tahu diri, itu yang terjadi. Bahaya Bapak Ibu ya. Sekarang anak-anak ini lebih kejam, ya, lebih ngambek dan lain sebagainya. Bagaimana mengimbangi itu? Itulah Bapak Ibu salah satu. Jangan berhenti kita melakukan yang baik kepada anak kita. Siap orang tua menjadi orang tua yang bijak? Ya, Pak Ahim siap ya. Tengah hari anak-anak di WA pakai ayat Alkitab. Bapak sudah rajin baca Alkitab kan, kirim sama si David, gitu ya. Mulai hari ini Bapak, itu salah satu kita menjembatinya pada saat ini. Hormati, supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bangga anak-anak kita jadi orang yang hebat. Kalau mereka nggak bisa menghormati orang tua Bapak Ibu, bilang itu kadang-kadang masa depan mereka nggak baik. Karena orang tua itu Bapak Ibu, Tuhan sudah katakan hormatilah orang tuamu. Ini firman Tuhan. Di Efesus tadi juga dikatakan, ya, hai anak-anak dengarkan nasihat. Sampai berulang-ulang di ayat Alkitab banyak sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang firman Tuhan mengatakan anak-anak itu harus menjadi anak yang hebat. Melalui siapa? Orang tua. Kalau engkau biarkan anak-anak itu tidak menghormatimu Bapak Ibu, engkau yang salah. Jangan salahkan mereka punya masa depan yang tidak baik. Kalau hari ini anak-anak tidak menghormatimu, sekarang jadilah orang tua yang bijak, akan mereka hidup yang benar. Mumpung belum terlambat Bapak Ibu, dan tidak ada terlambat. Amin Bapak Ibu. Yang termasuk yang sudah dewasa. Kalau orang tua menelpon anak-anak gadis, jangan memahaminya. Sudah lama, sudah malam, tiap hari nelpon aja ngapain. Itu. Sekarang anak gadis nggak mau ditelepon lama-lama sama orang tua. Engkau mau berhasil anak, dengarkan nasihat orang tua. Engkau mau jadi orang yang hebat anak-anak, hormati orang tua ini. Sehebat apapun pengetahuanmu, kalau engkau nggak punya hubungan yang baik dengan orang tua, Allah nggak izinkan kau berhasil. Kalau gitu hari ini bangun terus komunikasi yang baik. Kalau hari ini kau selalu menyakiti hati orang tuamu, minta maaf nanti dari Bapak. Pak, saya minta maaf. Demikian juga orang tua, kalau kau selama ini nggak pernah memberikan mahkota dan perhiasan pada anak, minta maaf sama anakmu. Maafkan Bapak, nggak pernah memberikan nasihat kepada supaya ini nggak berlarut-larut Bapak Ibu dan Saudara, dan akhirnya tinggal penyesalan. Jadi biarlah prinsip-prinsip yang ada dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara tetap harus kita bangun Bapak Ibu dan Saudara, tetap terus harus kita tingkatkan supaya apa? Kita amsal ini Bapak Ibu masih sangat relevan dan bertanggung jawab kepada kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Mari kita angkat pujian belum saya berdoa Bapak Ibu. Lagunya ada vokal. Apa yang
Kita nyanyi bersama-sama dengan anak-anak Bapak Ibu ya. Lagu terakhir, Mata Tuhan Melihat. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur buat firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami diberkati melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Salomo begitu luar biasa. Bagaimana Engkau menata kehidupan orang tua dan juga anak-anak. Bagaimana Engkau membekali setiap orang tua dan juga anak-anak menata sedemikian rapinya dan luar biasanya. Hari ini Tuhan, kami sebagai orang tua ditegur oleh firman. Begitu penting dan berharganya nasihat-nasihat orang tua yang didapat daripada Tuhan. Karena kami sebagai orang tua banyak kelemahan dan ketidakmampuan. Karena kami tidak mampu memberikan mahkota dan perhiasan itu kepada anak kami. Kami juga tidak bisa membentuk karakter anak kami yang baik seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Kadang-kadang kami juga menjadi orang tua yang gagal dalam mendidik anak sampai pada hari ini. Kalau firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami betapa lemahnya kami sebagai orang tua, ampuni kami Tuhan. Kami mau pakai waktu yang masih ada ini Tuhan, sujud di hadapan-Mu, memohon hikmat yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarga kami pada saat ini. Menjadi anak-anak yang begitu bangganya mengenakan mahkota dan perhiasan, yang membawa dirinya semakin cantik dan menawan, tampil di depan dunia yang pada masing-masing anak mereka. Begitu Tuhan, pakai kami orang tua untuk mengajari mereka. Pakai kami orang tua untuk menasihati anak-anak kami. Sekadar yang masih kecil pada hari tua bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat nantinya. Karena didikan dari kami orang tua. Dan bila setiap anak-anak juga Tuhan melalui didikan orang tua bertumbuh, mereka menjadi orang yang hebat nantinya. Menjadi orang-orang yang Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Bahkan masa depan mereka dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bila mulai saat ini Tuhan kami bawa anak-anak pada hari ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Di tengah era globalisasi yang pada saat ini begitu mengglobal Tuhan. Sehingga anak-anak hampir tak berdaya mendengar nasihat orang tua. Yang senantiasa mengabaikan nasihat orang tua. Hari ini Tuhan, Engkau jamah setiap hati anakmu pada saat ini Tuhan. Mereka tunduk dalam otoritas firman Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang tua. Sehingga kelak anak-anakmu itu menjadi anak yang hebat. Terima kasih Bapak. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati dia dan urapi dia. Berkati juga kami semua orang tua di tempat ini Tuhan. Menjadi orang tua yang baik. Memberikan perhiasan. Memberikan satu keistimewaan dalam hidup anak-anak kami. Ini doa kami Bapa. Ini harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap